Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Pratama, NIM 1814241 dari kelas IP 7B. Di sini saya ingin menjelaskan materi UTS saya atau video UTS saya, yaitu pengertian dari ISDN. Sebelumnya, jika ada pengucapan kata atau ada yang salah kata, saya mohon maaf. Saya akan menjelaskan apa itu ISDN. ISDN yaitu Jaringan Telekomunikasi Digital Pelayanan Terpadu. Perkembangan teknologi telekomunikasi terasa semakin cepat, terutama dengan pesatnya kemajuan teknologi komputer dan informatika. Saluran telepon yang awalnya hanya untuk komunikasi suara sekarang sudah banyak dimanfaatkan juga untuk komunikasi data, teks dan gambar atau grafik. Apalagi dengan munculnya jaringan komputer global yang disebut internet. Perkawinan antara teknologi informasi dan telekomunikasi ini akan menjadikan dunia berada di genggaman Anda. Bagaimana dengan jaringan telepon untuk itu? Bayangkan, bila saat ini Anda memegang sebuah laptop, kemudian dengan perantaran telepon seluler Anda masuk ke jaringan internet, maka Anda sudah dapat melanglang buana. Anda berkomunikasi dengan kolega yang berada di lain benua lewat suara, teks, data, citra, dan bahkan video. Namun, hal itu tidak akan terlaksana dengan baik bila jaringan telepon yang Anda masih kurang mendukung, terutama kecepatan atau banyaknya data yang dapat disalurkan persatuan. Waktu dekat akan menginformasikan jaringan digital pelayanan terpadu atau GDPT, atau lebih dikenal dengan istilah aslinya sebagai Integrated Services Digital Network atau ISDN. Banyak keuntungan yang diperoleh bila komunikasi telepon, faksimil, teks, video, transmisi data, gambar, dan jaringan komputer menggunakan layanan ISDN ini. Di antaranya adalah kecepatan yang dapat mencapai 144 kbps kilobit per second atau bahkan hingga 2 mbps megabit per second. ISDN dapat digambarkan sebagai jaringan telekomunikasi melalui perombakan jaringan telepon yang dapat melayani aplikasi suara maupun non-suara seperti data, teks, citra, dan video pada satu jaringan yang sama. Teknologi jaringan ini diperaksasi oleh Haji Shimada pada suatu pertempuran Sisi ITI tahun 1971. Kemudian aplikasi ISDN agar terwujud setelah Cici itu merekomendasi standar Red Box 1985 dan standar Blue Box 1988 dalam wujud narrowband. ISDN dikembangkan dari jaringan telepon dengan mengusungkan agar tidak melakukan perubahan secara mendasarkan pada sentral telepon yang sudah ada. Sebab saat ini pada dasarnya jaringan telepon yang telah tersebar secara luas di dunia sudah menggunakan teknik digital pada bagian transmisi dan switchingnya. Telah secara general meluaskan jaringan dan mengganti seluruh sentral telepon analog atau telepon ontel menjadi sentral telepon digital. Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI), perluasan jaringan memproyeksikan pemasangan sebesar 5 juta satuan sambungan SSTI pada akhir pelita 6. Sampai saat ini telah dilaksanakan kerja sampai dengan mitra asing untuk pembangunan pertekomunikasian di Indonesia. Tercatat perusahaan telekomunikasi Jepang, Next, dalam pembangunan STDI 2 dan ATI 5 di samping adanya upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan secara langsung maupun tidak langsung. Ini merupakan upaya yang bagus untuk mempelancar evolusi ke arah JPDPT. STDI menjadi JPDPT, pengembangan STDI dengan kemampuan JDPT menganut beberapa pokok pikiran.
Seperti aplikasi tidak boleh mempengaruhi aplikasi non-ISDN yang sudah ada, perubahan dari senter non-ISDN menjadi senter ISDN hanya bersifat tambahan. Pelanggan ISDN hanya harus dapat ditangani dalam jaringan yang sama. Dengan kemajuan teknologi ISDN, STDE dapat berfungsi sebagai senter lokal, interlokal, maupun internasional. Bahkan dapat dipakai sebagai senter lokal, interlokal, maupun internasional. Bahkan dapat dipakai sebagai mobil maupun dibentuk sebagai kontainer untuk dapat memenuhi permintaan beberapa fitur yang menarik seperti yang ditawarkan Telkom sebagai hotline, pemutaran nomor sandi, pengalihan nomor telepon, pemanggilan langsung, penerimaan ganda, dan fungsi-fungsi otomatis lainnya. Aplikasi STDI di atas dengan struktur hardware berupa senter yang atas subsistem dulu digital link. Pada gambar A terlihat bahwa STDI melakukan pengelolaan secara tradisional. Sementara itu, untuk melaksanakan penyesuaian antara senter khususnya lapisan 1, 2, dan 3 dari protokol OSI, Open System Interconnection, dilakukan oleh CCNC. Untuk lapisan 4 seperti telepon userpar atau ISDN userpar, dilakukan oleh LTG. Di LU ada unit konsultator yang paling dekat dengan pelanggan. Alat ini menghubungkan senter dengan pelanggan melalui LTG di bawah oleh sebuah atau dua primax digital. Keris konversi sinyal analog dilakukan pada kompatibilitas dengan pesawat telepon model lama. Modul kompensi yang dipasang pada unit DLU ini disebut SLMA, Subscriber Line Module Analog. Konsep ISDN adalah menyediakan jaringan digital antara pelanggan end-to jadi ujung ke ujung, menjelaskan beda antara jaringan telepon yang sudah digital dengan jaringan ISDN, yang mana keseluruhannya proses untuk komunikasi ISDN telah digital. Sedangkan pada jaringan telepon digital terdapat bagian analog pada sisi pelanggan dengan menambahkan sebuah konverter dari analog ke digital dan dari digital ke analog ke digital. Peralatan analog yang dimiliki pelanggan dapat berkomunikasi melalui sentral digital dengan cara digitalisasi pada bagian pelanggan ini. Maka STDI berkembang ke arah JDPT. Untuk mengubah STDI menjadi JDPT, masih perlu ditambah beberapa modul dan sistem penyisalan yang mendukung. Untuk penyisalannya antara sentral telepon ditentukan penyisalan yang disebut Common Channel Signaling. Sistem nomor 7 dengan digitalisasi dan model penyiaran yang baru, maka siaplah diimplementasikan konsep ISDN ini. Mekanisme pelayanan dikenal dua macam cara untuk akses ke JDI, yaitu basic access, micro access, dan primary access. Basic access memiliki dua kanal berkecepatan 64 kbps untuk transmisi suara, data, teks, dan grafik. Kanal ini disebut akan terdapat sebagai dekanal. Dengan demikian akan terdapat jaringan dengan kecepatan 64 kbps kali 2 tambah 16 kbps sama dengan 144 kbps. Simaknya kembalinya gambar A, terlihat bahwa terdapat bagian blok yang beraster. Bagian-bagian tersebut merupakan alat-alat yang ditambahkan pada STDI agar berfungsi menjadi JDPT. Dengan menambahkan modul SLMD dalam DLU Basic Access dapat diaplikasikan dalam STDI. Dalam segi hardware, Basic Access mengenai dua macam inversi, yaitu untuk inversi yang terpasang di antara senter dan transmisi jaringan. Dalam praktiknya, Basic Access menggunakan dua kaut tembaga sebagai kanal transmisi yang menghubungkan DLU dengan NT. Penghematan yang sangat besar sebab tidak ada perantaran struktur transmisi jaringan telepon yang sudah ada saat ini dan telah dipakai secara meluas. Peralatannya NT sendiri ditempatkan di rumah pelanggan dan memerlukan satu daya listrik untuk mengaktifkannya. Mancanegara, perusahaan mitra dari mancanegara yang turun berkiprah dalam proyek STDI telah siap dengan produk NT-nya. Pada sisi pelanggan, bagian S-interface dipakai 4 buah kaut pasif bus dengan panjang maksimal 150 meter dan menggunakan SDN sockets. Terminal yang terhubung dapat mencapai maksimal 8 perangkat berbasis SDN. Tidak menutup kemungkinan
Terminal konvensional masih dapat dihubungkan ke NT melalui peralatan terminal RC. Di sinilah letak keluar ISDN masih bisa menggunakan telepon analog maupun peralatan lainnya non-ISDN. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang ISDN. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam olahraga. Salam jaringan.